Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Kita memulai hari ketiga ini, dan hari ini kita akan membahas mengenai dua unit kompetensi terakhir, yaitu unit kompetensi ke-6 dan ke-7. Ya, yang pertama ini mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan, dan yang ke-7 itu standarisasi pertambangan minerba. Kita mulai dulu dari mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan. Oke, yang namanya mengelola itu adalah artinya memanage mengatur. Jadi mengatur supaya operasionalnya atau aktivitasnya itu bisa berjalan dengan maksimal terutama bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Efektif itu artinya tepat sesuai dengan yang kita harapkan. Efisien itu artinya bisa menghemat sumber daya. Jadi mungkin bisa lebih cepat dengan tenaga kerja yang lebih sedikit dengan biaya yang lebih sedikit. Nah, itu namanya efisien. Jadi prinsip ekonomi lah yang diutamakan dalam efisiensi. Sedangkan kalau kita bicara efektivitas, itu tentu kita berbicara prinsip kualitas. Jadi antara dua hal ini, kualitas dan prinsip ekonomi ini harus berjalan bersama-sama. Dan itulah yang dinamakan namanya manajemen. Jadi dengan kita mengelola atau memanage suatu hal, maka kita benar-benar akan meningkatkan dua hal, yaitu kualitas dan juga prinsip ekonominya, atau efektivitas dan efisiensinya. Karena tentu saja dalam dunia usaha apalagi dunia usaha yang mencari profit, maka yang diperlukan itu adalah mendapatkan untung. Nah, kita tidak mungkin mendapatkan untung kalau segala sesuatu aktivitas kita itu tidak efisien atau pemborosan sumber daya. Seperti umpamanya kerjakannya terlalu lama, tenaga kerjanya terlalu banyak, lalu kemudian banyak salahnya, itu tidak efisien. Jadi kalau yang efisien itu adalah suatu pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan cepat tenaga kerjanya tidak terlalu banyak, dan kemudian kesalahannya sangat sedikit, nah, itu efisien. Kalau kita bicara efektivitas, ya tentu saja semua aktivitas yang kita kerjakan itu bisa menyenangkan para stakeholder semua pihak. Ya, terutama mungkin user, manajemen, vendor, atau mitra kita dan sebagainya, itu berarti efektif. Atau itu berarti berkualitas. Ya, dua hal ini dalam mengelola yang harus dipentingkan. Jadi dalam mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan, diusahakan bahwa usaha jasa pertambangan bisa Bapak bina sehingga mereka bisa efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan juga efisien. Sehingga sama-sama untung lah. Kalau dia bekerja dengan efektif, yang untung adalah pemilik IUP izin usaha pertambangan. Kalau mereka efektif, efisien, yang untung adalah perusahaan usaha jasa pertambangan itu sendiri. Jadi dua-duanya ini harus sejalan, efektif dan efisien. Oke, usaha jasa pertambangan itu sendiri adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa kepada pemegang izin usaha pertambangan. Mungkin pemegang izin usaha pertambangan bisa mengelola sendiri untuk operasional pertambangannya. Cuma kalau mereka mengelola sendiri, tentu itu memerlukan sumber daya yang cukup banyak, sumber daya yang sudah pengalaman di bidangnya. Kalau mereka mau mengedukasi sumber dayanya dari awal, tentu itu akan memerlukan waktu, memerlukan waktu sampai benar-benar
sumber daya yang mereka kelola sendiri, itu benar-benar menguasai bidangnya. Nah, ini nggak efisien dan nggak efektif. Jadi akhirnya yang lebih baik adalah mereka memakai kontraktor yang sudah pengalaman di satu bidang, sehingga mereka bisa pastikan semua kegiatan itu akan bisa dikerjakan dengan berkualitas, ya, dengan efektif dan berkualitas. Jadi bisa dibandingin ya, mau ngerjain sendiri bisa, cuman mungkin resikonya adalah sering salah, ya, kelola terlalu banyak sumber daya juga repot, ya, dan akibatnya keuntungannya malah banyak berkurang, mungkin akan terjadi masalah-masalah ya yang menghambat, kerugian waktu, bahkan terjadi insiden-insiden. Nah, jadi lebih baik dikerjakan oleh kontraktor yang sudah pengalaman di bidangnya, ya umpamanya di konstruksi, ya, di penggalian, di hauling dan sebagainya. Nah, itu berarti sudah pengalaman karena mereka mungkin kerjaannya hanya di bidang tertentu itu. Jadi sekarang kita lihat rata-rata perusahaan izin usaha pertama pemegang izin usaha pertambangan itu mereka memakai kontraktor ya sesuai dengan bidang dari kontraktor tersebut. Karena ya itu tadi hitung-hitungan bisnisnya ya tetap kalau mereka kerjakan sendiri bukannya malah tambah untung ya, malah mungkin bisa lebih rugi. Ya, jadi itulah yang namanya usaha jasa pertambangan ya. Mereka memberikan jasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pemegang IUP. Ya, seperti umpamanya konstruksi ya. Jadi mulai mungkin dari survei atau eksplorasi. Jadi setelah kegiatan pertambangan itu jalan, mungkin survei dan eksplorasi ini tetap jalan ya, karena mencari sumber-sumber sumber-sumber cadangan baru. Jadi tetap itu mungkin dikerjakan oleh kontraktor yang sudah pengalaman di bidang itu. Dan kemudian setelah itu mungkin konstruksi ya, membangun struktur untuk melakukan kegiatan pertambangan. Lalu setelah itu mungkin mulai kegiatan penggalian ya, penggalian dan pemindahan topsoil. Itu kalau tambang permukaan ya. Kalau tambang bawah tanah mungkin masih masuk tahap konstruksi ya untuk benar-benar membuat lorong-lorong di dalam bawah tanah untuk melakukan penggalian-penggalian bahan tambangnya. Lalu setelah itu mungkin hauling ya ke stockpile untuk menimbun ya hasil tambang itu sebelum kemudian mungkin diolah atau dimurnikan. Jadi kirim dulu ke tempat stockpile. Nah, itu mungkin memerlukan juga usaha jasa pertambangan ya. Biasanya dump truck ya yang akan membawa dari tempat penambangan sampai ke tempat stockpile ya, kegiatan hauling. Nah, setelah itu mungkin ada lagi usaha jasa pertambangan yang untuk pengolahan dan pemurnian. Dan yang terakhir mungkin usaha jasa pertambangan yang mengirim hasil tambang itu kepada buyer ya. Mungkin dengan shipping atau kapal laut dan sebagainya. Ya, inilah usaha-usaha yang mungkin akan diberikan oleh pemegang IUP kepada usaha jasa pertambangan. Jadi IUP itu hanya konsentrasi kepada izin-izin ya, perizinan dengan pemerintah ya membuat RKEB, rencana kerja anggaran dan budget, dan kemudian mungkin marketingnya. Itu yang terutama yang akan dikerjakan oleh pemegang izin usaha pertambangan. Jadi kalau mereka mau mengerjakan semuanya bisa ya. Mungkin mereka kalau mereka kerjakan dengan profesional dan baik, untungnya akan lebih gede. Tapi kalau kurang profesional, kurang baik ya,
karena mereka belum pengalaman di bidang itu, belum pengalaman di bidang hauling, belum pengalaman di bidang konstruksi, belum pengalaman di bidang survei dan eksplorasi, belum pengalaman di bidang shipping. Wah, cilaka. Bukannya untung malah rugi. Ya. Jadi sekarang kebanyakan ya IUP hanya fokus kepada perizinan dan relasi dengan pemerintah, kemudian pengawasan, dan segala kegiatan apa aktivitas pertambangan itu serahkan kepada kontraktor ya atau usaha jasa pertambangan yang sudah pengalaman di bidangnya masing-masing ya, apakah di bidang konstruksi, survei eksplorasi ya, di bidang hauling, di bidang shipping dan lain sebagainya. Sehingga dengan fokus hanya kepada perizinan dan relasi dengan pemerintah dan juga marketing, ini mereka akan lebih fokus dan efektif. Dan juga hanya di bidang kegiatan pengawasan ya, karena benar-benar kegiatan harus benar-benar diawasi dari segi itu tadi ya, keselamatan pertambangannya, perlindungan lingkungan, konservasi minerba, lalu kaidah teknisnya ya, dan kemudian standarisasi dan juga mengelola usaha jasa pertambangan. Jadi inilah yang kegiatan-kegiatan yang benar memerlukan pengawas, yaitulah pengawas utamanya ya di bagian strategi ya. Jadi benar-benar merencanakan bagaimana kegiatan pengawasan itu bisa berjalan dengan efektif. Ini level strategis ya untuk pengawas operasional utama. Oke, untuk mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan, ya, kita lihat di sini. Kita lihat dulu arti pengertiannya ya. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. Usaha jasa pertambangan inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan strip atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Yaitu tadi ya, umpamanya survei eksplorasi, lalu konstruksi, lalu hauling, dan kemudian shipping ya mungkin. Nah, ada juga usaha jasa pertambangan yang mungkin menyediakan alat tulis kantor, ATK ya, vendor-vendor kecil gitu ya. Pelatihan ya seperti Indo Training ini ya, memberikan jasa pelatihan dan mungkin sertifikasi, dan vendor-vendor supplier untuk peralatan dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi usaha jasa pertambangan, tapi non-inti ya. Lalu usaha jasa pertambangan non-inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. Nah, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, lalu eksplorasi, kemudian studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang. Nah, inilah kegiatan pertambangan secara umum ya. Pertama ada penyelidikan umum ya, artinya eksplorasi awal lah gitu. Untuk melihat apakah ada cadangan-cadangan tambang ya di suatu daerah. Dan biasanya para ahli geologi itu dari melihat struktur tanah ya, dari melihat keadaan tanah dan bahan-bahan batuan yang ada di situ, itu mereka sudah bisa mendapat kesimpulan ya. Karena ini mungkin berdasarkan hasil-hasil dari yang sebelumnya mungkin ya, para pelopor untuk pertambangan. Jadi akhirnya terdapat satu pola ya. Umpamanya kalau terdapat batuan ini ya, atau tanahnya bentuknya begini, ini pasti akan ada cadangan emas ya, atau cadangan mineral lainnya, atau cadangan batu bara dan lain sebagainya. Jadi ini namanya penyelidikan umum. Sehingga dari penyelidikan umum, kalau memang terdapat cadangan suatu minerba ya, tentu udah tinggal Mas Ari ya. Pemerintah sekarang menyediakan paket-paket ya daerah-daerah tertentu untuk perusahaan-perusahaan bisa melakukan penyelidikan umum sendiri ya.
Jadi nanti mungkin beli paketnya, dan setelah mereka mendapatkan kemudian dari hasil penyelidikan umum, ada cadangan ya, mineral atau batu bara, tentu mereka langsung melakukan eksplorasi. Ya. Tapi sebelumnya sudah ada kesepakatan perjanjiannya dengan pemerintah, ya kalau memang ada cadangan minerbas itu, bagaimana bagi hasilnya ya, pajaknya dan sebagainya sudah ada hitam di atas putih ya. Kemudian eksplorasi ya, ini benar-benar memastikan ya. Jadi kalau dalam tahap seperti KPK, ini tahap penyidikan. Jadi sudah ada bukti awal, ini benar-benar menyidik ya, benar-benar bukti awal itu benar ya. Nah, ini eksplorasi. Lalu setelah itu melakukan studi kelayakan, ya. Kira-kira layak ditambang atau enggak gitu. Bagaimana kandungannya ya? Apakah kadar batu bara rendah, kadar mineral rendah, atau mungkin ada sedikit campuran dan sebagainya. Ini bagian dari studi kelayakan. Sehingga studi kelayakan ini akan menentukan apakah lanjut atau enggak. Ya. Jadi kayak orang pacaran ya. Jadi setelah pacaran sekian bulan, apakah mau lanjut nikah atau putus gitu ya. Tapi jarang sih orang kalau nggak cocok juga dia terus-terusin, dan sebenarnya kalau nggak cocok ya sudah putus aja gitu. Nah seperti studi kelayakan di sini ya. Ini di sinilah menentukan ya apakah hasil eksplorasi itu layak ya untuk diteruskan dalam bentuk penambangan. Dan kalau layak, mungkin langsung lanjut ke konstruksi ya, mempersiapkan segala macam untuk dilakukan penambangan. Lalu dilakukanlah aktivitas penambangan, dan setelah penambangan, sekarang karena pemerintah mewajibkan harus diolah dulu, maka dibuatlah smelter untuk pengolahan dan atau pemurnian dari hasil tambang tersebut. Ya. Setelah itu baru bisa dijual ya, dijual, di shipping dulu, diangkut, ya, kemudian dijual, baru selesai semua dilakukan pasca tambang ya, atau penanaman kembali. Ya inilah kira-kira tahap daripada kegiatan pertambangan, dan di sini kita bisa lihat ya, ini mungkin memerlukan perusahaan sudah memiliki IUP. Nah, mungkin mereka memerlukan jasa-jasa pertambangan ya, perusahaan jasa pertambangan mulai dari penyelidikan umum ya, lalu eksplorasi, kemudian yang melakukan studi kelayakan, lalu yang konstruksi, dan yang melakukan penambangan, lalu yang melakukan pengolahan dan pemurnian, lalu yang melakukan pengangkutan, shipping, ya. Ini mungkin, dan juga yang mengerjakan reklamasi dan pasca tambang ya. Ini mungkin memerlukan perusahaan-perusahaan jasa pertambangan. Kemudian penentuan kegiatan yang akan diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan ya. Ini pertama, kegiatan yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan meliputi kegiatan jasa inti dan non-inti. Jadi kalau non-inti ya nggak seperti penyediaan alat tulis kantor, peralatan-peralatan kantor ya, dan kemudian catering mungkin, lalu pendidikan dan pelatihan ya, jasa inspeksi. Ya ini semuanya non-inti. Kalau inti yang tadi ya, yang berhubungan dengan mulai dari eksplorasi, ya, kemudian penambangan, konstruksi, hauling, ya, sampai ke shippingnya. Kegiatan jasa inti yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang penambangan, subbidang penggalian batu bara dan penggalian mineral, serta pengolahan dan atau pemurnian. Ya, jadi menurut regulasi pemerintah, dibedakan lagi nih jasa inti. Ya. Jadi kalau memang penambangan
itu nggak termasuk jasa inti. Jadi tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang penambangan, ya, sub bidang penggalian batu bara dan penggalian mineral. Jadi di sini ya berarti perusahaan penambangan itu kalaupun ya dia convert ke kontraktor, ini kegiatannya tidak dinamakan jasa inti. Ya. Jadi seakan-akan bahwa kegiatan ini dilakukan sendiri oleh perusahaan pertambangan. Tapi kan ini banyak yang diakal-akalin di lapangan. Tetap aja semuanya diserahkan kepada perusahaan. Cuman dalam laporan perusahaan pemilik IUP ya itu bahwa mereka melakukan sendiri lah gitu istilahnya. Karena beberapa perusahaan tambang di mana saya sempat jadi konsultan ya seperti itu ya. Pekerjaannya mereka melakukan kegiatan penambangan, ya, penggalian batu bara atau mineral. Kalau menurut regulasi ini tidak dikatakan kegiatan jasa inti. Berarti jasa inti itu hanya konstruksi, hauling, ya, dan juga shipping. Lalu pelaksanaan penambangan subbidang penggalian endapan mineral aluvial dapat serahkan kepada perusahaan jasa pertambangan melalui program kemitraan. Nah, jadi sebenarnya untuk jasa inti penambangan itu di penambangan bahan yang intinya itu namanya disebut program kemitraan. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa ini hanya soal istilah ya. Jasa inti itu kalau penambangan tidak dapat dikatakan jasa inti, tapi disebut program kemitraan. Karena menurut perjanjian kerjasama, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Namanya izin usaha pertambangan kan? Ya jelas mereka yang melakukan penambangan. Jadi kalau bukan mereka yang melakukan penambangan, ya artinya menyalahi izin ya. Kan izinnya izin usaha pertambangan. Jadi perusahaan yang memegang IP ini yang harus melakukan penambangan, benar nggak? Tapi kalau akhirnya mereka diserahkan pada kontraktor, ini namanya sebutannya aja diganti ya, program kemitraan. Ya ini hanya masalah bahasa hukum lah gitu, supaya pemerintah pun nggak ada disalahkan ya karena bahasa hukum ini. Kemudian penentuan kualifikasi perusahaan jasa pertambangan. Kegiatan inti dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan pemegang izin usaha jasa pertambangan. Kegiatan non-inti dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan yang telah memiliki izin yang diterbitkan oleh instansi terkait. Jadi ini, tapi mungkin kita lihat ya, mungkin udah ada perubahan karena terakhir waktu kami nih ya, dulu kan harus punya izin untuk pelatihan juga. Jadi setelah itu tahun 2018 kalau nggak salah, 2018 kami dapat izin perpanjangan kan untuk pendidikan dan pelatihan. Lalu saya perpanjang 2019, dari SDM-nya bilang, oh ini nggak perlu izin lagi gitu. Jadi yang masih memerlukan izin itu hanya aktivitas hauling. Nah, jadi nggak tahu nih, mungkin sudah berubah ya. Jadi karena kegiatan non-inti nggak perlu lagi memiliki izin. Kalau dulu kan namanya SKT, kemudian dirubah menjadi dulu surat keterangan terdaftar, surat ya pokoknya ada istilahnya berubah lagi. Tapi istilahnya tetap izin. Lalu setelah
2019 nggak perlu lagi izin ya untuk yang non-inti ya. Kalau yang inti seperti holding ini masih. Kemudian perusahaan jasa pertambangan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usaha yang terdapat dalam izin usaha jasa pertambangan ya, atau izin yang diterbitkan oleh instansi terkait. Sedangkan memegang IUP, IUPK, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan izin usaha jasa pertambangan terlebih dahulu menentukan persyaratan teknis perusahaan jasa pertambangan yang akan dipekerjakan. Jadi persyaratan teknis ya sesuai dengan bidangnya ya. Nah, tapi biasanya ada prakualifikasi ya, mungkin masih berlaku sampai sekarang, yaitu mengenai K3 lingkungan. Itu prakualifikasi. Jadi sebelum menentukan persyaratan teknisnya, keselamatan dan kesehatan kerja dan juga perlindungan lingkungan itu menjadi syarat wajib ya yang harus dipenuhi. Ya, ini juga sudah berlaku mungkin dari migas ya, karena saya juga dari dulu ikut bantu, terutama buat CSMS ya, perusahaan-perusahaan migas. Kalau tambang ada 1-2 yang pakai CSMS, ada juga kebanyakan enggak. Jadi di CSMS itulah prakualifikasi, persyaratan K3 dan perlindungan lingkungan itu yang wajib untuk benar-benar dipahami dan penuhi oleh setiap vendor ya. Untuk pemilihan perusahaan jasa pertambangan, ini dipilih berdasarkan kontrak kerja dan berdasarkan kepatutan, transparansi, dan kewajaran. Jadi sekarang dengan pemerintah gencar untuk sogok menyogok ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi ini diwajibkan ya setiap kontrak kerja itu kepatutan. Ya. Jadi hal-hal yang nggak patut, nggak etis, tidak boleh. Transparansi, tidak boleh ada hal-hal di luar kewajaran atau hal-hal yang ditutupi ya. Kemudian mengutamakan perusahaan jasa pertambangan lokal. Jadi kalau ada jasa pertambangan lokal itu yang diutamakan daripada yang mungkin di luar daerah atau di luar provinsi. Jika tidak ada, baru bisa memakai yang skala nasional. Jika skala nasional tidak ada yang cocok, bisa menggunakan perusahaan asing atau PMA. Untuk penanaman modal asing, wajib menggunakan subkontraktor lokal. Jadi PMA nggak bisa masuk langsung, harus bermitra dengan perusahaan lokal ya. Dan berkoordinasi dengan Dinas SDM Provinsi setempat. Dan dilarang memakai usaha jasa pertambangan yang masih satu grup atau anak perusahaan tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal Minerba atas nama Menteri. Jadi nggak boleh satu grup atau anak perusahaan itu menjadi usaha jasa pertambangan atau kontraktornya, kecuali minta izin dulu ya. Jadi kalau dapat persetujuan dari Dirjen Minerba, itu boleh. Ya banyak perusahaan tambang saya lihat itu anak perusahaannya semua, jadi ada ada hubungannya. Ada beberapa perusahaan pemegang IUP. Kemudian tanggung jawab izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus untuk membuat perusahaan jasa mengikuti kaedah pertambangan yang baik. Jadi harus mengikuti Kepmen 1827 ya, kaedah pertambangan yang baik. Kewajiban perusahaan jasa pertambangan. Yang pertama, melaksanakan ketentuan aspek teknis, konservasi, keselamatan, dan lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan bidang usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kaidah teknis ini harus diikuti ya.
kemudian konservasi, jadi pemberdayaan produk, ya, produk tambang, kemudian keselamatan pertambangan, ya, keselamatan operasional dan K3 pertambangan, ya. Baru lindungan lingkungan juga, ya. Ini menjadi hal-hal yang wajib untuk juga dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan. Kemudian mengangkat penanggung jawab operasional, ya. Jadi pemimpin tertinggi perusahaan jasa pertambangan, ya, di lokasi adalah PJO atau penanggung jawab operasional. Jadi nanti langsung bertanggung jawab ke KTT. Dan memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk hal-hal teknis, ya, untuk kaidah teknis, ya, harus memiliki tenaga teknis, ya, yang kompeten. Sesuai peraturan perundangan berarti memiliki sertifikat sesuai dari yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu sertifikat BNSP umpamanya. Kemudian pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha jasa pertambangan yang terbitkan oleh Menteri, melaporkan IUJP-nya kepada gubernur, ya. Jadi izin diterbitkan oleh Kementerian SDM atau Menteri SDM, nah, tapi dia harus melaporkan ke gubernur tempat kegiatan usahanya sebelum memulai kegiatan usahanya. Laporan kegiatan secara berkala dari perusahaan jasa pertambangan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya melalui pemegang IUP, OYPK, dan IUP operasi produksi. Jadi tetap membuat laporan kegiatan secara berkala cuman lewat KTT umpamanya, ya, untuk pengolahan dan atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang memuat, ya, alasan penggunaan perusahaan jasa penanaman modal asing oleh pemegang IUP, OYPK, dan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian. Jadi kalau pakai jasa PMA atau perusahaan asing, itu pemegang izin usaha pertambangan itu harus memberikan alasan. Oh, perusahaan lokal nggak ada yang memenuhi kriteria, lalu perusahaan nasional juga, ya, harganya mahal-mahal. Jadi kami cari yang lebih mahal luar negeri sekalian. Ya itu enggak, bercanda aja. Jadi harus ada alasan, ya, kalau menggunakan perusahaan asing. Kemudian alasan penggunaan tenaga kerja asing TKA, ya, disampaikan oleh pemegang izin usaha jasa pertambangan melalui pemegang LP. Jadi kalau memakai tenaga kerja asing ini juga harus dilaporkan dan diberikan alasan, ya. Nanti dilaporkan melalui KTT gitu. Kemudian untuk penerapan aspek teknis, ya, konservasi, keselamatan, dan lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan bidang usaha dan ketentuan peraturan undang-undangan. Ya, diingetin lagi, ya, tetap perusahaan jasa pertambangan harus menerapkan ini nih, aspek kaidah teknis, konservasi minerba, keselamatan pertambangan, dan lindungan lingkungan pertambangan. Lalu untuk mengesahkan penanggung jawab operasional dari perusahaan jasa pertambangan itu disahkan oleh KTT. Ya, itu ringkasan, ya, mengenai perusahaan jasa pertambangan. Intinya kalau mau memilih perusahaan jasa pertambangan, ya tentu melalui pemilihan aspek teknisnya, ya. Dilihat pengalamannya, dilihat kekuatan finansialnya, kemudian dua hal itulah. Dan kemudian prakualifikasinya dilihat bagaimana K3 dan lingkungan. Tapi kalau di sini ditambang kayaknya termasuk bagaimana dia menguasai kaidah teknis konservasi minerba, ya, tambahannya. Jadi kaidah teknis konservasi minerba, lalu keselamatan pertambangan dan lindungan lingkungan pertambangan. Ya, dari hal itu baru bisa dipilih perusahaan jasa pertambangan yang cocok, ya. Ya, kira-kira begitulah mengenai
pengelolaan usaha jasa pertambangan. Tapi ini baru konsep pemilihan dan kemudian konsep pengelolaannya, ya berarti harus ada komunikasi ya, komunikasi yang intens dan reguler antara perusahaan pemegang IUP dengan usaha perusahaan jasa pertambangan. Apakah mungkin seminggu sekali ya ketemu, meeting, bahas mengenai progres pekerjaan dan juga bahas mengenai keselamatan pertambangan dan lindungan lingkungan ya, itu harus selalu dibahas. Jadi harus ada komunikasi intens dan rutin. Dan juga dari perusahaan pemegang IUP tentu akan melakukan pengawasan ya. Jadi laporan-laporan secara berkala mungkin setiap bulan akan dianalisa dan dievaluasi oleh pemegang IUP hingga bisa mengetahui bagaimana kondisi perusahaan jasa pertambangan ya. Apakah sedang bermasalah, apakah tidak mencapai target, dan kalau ada masalah dan tidak mencapai target tentu harus dicari akar permasalahannya dan juga solusinya. Ya, itulah kira-kira pengelolaan ya perusahaan jasa pertambangan. Dan sebagai pengawas operasional utama harus memahami benar-benar hal ini. Karena nanti termasuk bidang pengawasan yang untuk mengawasi perusahaan jasa pertambangan ya, kalau bekerja di IUP. Kalau termasuk di perusahaan jasa pertambangan yang bagaimana mengelola perusahaan jasa pertambangan ini agar memenuhi kaidah teknis ya, konservasi, minerba, keselamatan pertambangan dan lingkungan pertambangan. Ini benar-benar menjadi fokus. Oke, sampai di sini ada. Oke, unit kompetensi yang ketujuh atau yang terakhir dari 7 unit kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang pengawas operasional utama ya, pertambangan mineral dan batubara. Ini pengelolaan standarisasi pertambangan mineral dan batubara. Oke, kalau kita bicara standarisasi, standar itu artinya sesuatu yang sama ya. Jadi kalau kita memberikan pelayanan standar, yang nggak dibeda-bedain. Jangan sampai anak pertama, wah, bajunya harus lebih bagus dari anak bungsu. Atau sebaliknya, anak bungsu bajunya harus lebih bagus dari anak pertama. Karena anak pertama ini masih anak percobaan, anak bungsu ini udah anak benar-benaran ya. Ini nggak kayak gitu ya. Jadi kalau umpamanya mendidik anak ya harus ada standar ya, harus ada standar. Kalau nggak standar, nanti ada perbedaan-perbedaan itu yang akibatnya akan mengakibatkan mengganggu psikis ya dari si anak. Anak yang dimanja ya menjadi kurang usaha dan tidak mau berusaha, menjadi lemah. Sebaiknya anak yang tidak diberikan perhatian menjadi dendam. Ya. Jadi ada gangguan psikis masing-masing, dua-duanya negatif. Jadi harus ada standarisasi. Itulah gunanya standar, jadi semuanya sama. Kalau kita bikin standar ya untuk mendidik anak, ya sama. Kalau memang satu dibeliin baju, ya yang lain harus dibeliin baju. Tapi kita lihat, kalau satu bajunya masih bagus, satu bajunya sudah rusak, ya kasih pengertian. Karena adikmu bajunya kayaknya udah, kamu bajunya masih bagus kan? Iya. Oke, kita beliin ya untuk adikmu. Nah, gitu. Jadi ya itu contoh lah ya. Jadi harus selalu semuanya standar. Karena segala sesuatu yang nggak standar itu ya kurang bagus, akibatnya akan ada ketimpangan ya. Dan ketimpangan itu tentu akan menimbulkan gangguan-gangguan. Nah, kita lihat juga kalau di sekolah.
Di sekolah, seragam anak SD ya, putih, merah. Anak SMP. Nah, cuma sekarang nggak ada istilah anak SMP ya, ganti-ganti mulu, ganti menteri, ganti istilah, ganti standar, ganti kurikulum. Nah, jadi parah banget tuh. Harusnya ada blueprint gitu ya. Kalaupun mau ganti kurikulum ya, istilah-istilah kalau mau ganti, benar-benar harus dibicarakan. Nah, jadi bingung nanti. Jadi akhirnya angkatan tua seperti saya nggak ngerti nih yang mengenai angkatan sekarang karena beda sekali istilah-istilahnya. Jadi untuk anak SMP sekarang nggak ada anak SMP kan, istilahnya kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kenapa masih pakai seragam putih biru? Kalau sekarang nggak ada istilah SMP, SMA. Ya samain aja, pakai putih merah kayak SD kan. Karena kelasnya sama nih, 1 sampai 12. Tapi kok yang kelas 1 sampai 6 putih merah, 7 sampai 9 putih biru dongker, lalu 10 sampai 12 putih abu-abu. Apa bedanya? Lo kelasnya sama, berurutan dari 1 sampai 12. Harusnya semuanya sama, pakai putih, merah, ya, merah dongker. Nah, itu yang nggak dimengerti. Ya. Jadi istilah SMP, SMA dihilangkan, tapi seragamnya nggak dihilangin, hilangin juga dong. Jadi ada yang nggak standar sini. Makanya kalau nggak standar kan orang jadi bingung ya. Jadi segala sesuatu itu harus standar. Maksudnya juga begini, kita tuh sering lupa kalau naruh sesuatu benda ya yang sering mungkin kita pakai beda-beda tempat. Kadang naruh di sudut sini, besok naruh sini, pas kita mencari pasti bingung. Tapi kalau kita naruh di satu tempat, ya, kapanpun kita nyari itu ada di situ. Itu namanya standar. Jadi gunanya standar itu lebih memudahkan gitu loh. Kalau segala satu nggak standar, orang akan jadi bingung. Ya, ya itu kegunaan daripada standar. Oke, jadi definisi dan arti dari standar adalah ini menyamakan ya. Jadi semuanya disamakan. Itu namanya standar. Sehingga orang acuannya sudah ada nih. Umpamanya melakukan sesuatu, oh ini pakai ini. Mau apa? Melakukan hal yang lain ya pakai ini. Jadi udah jelas namanya juga standar kan. Akan lebih memudahkan sehingga mungkin akan terjadi percepatan dalam pekerjaan. Ya contohnya SOP ya. Jadi orang kalau melakukan sesuatu ya sudah ada SOP-nya masing-masing ya, semua aktivitas. Akan terjadi percepatan pekerjaan. Daripada nggak ada standarnya, mereka pakai cara sendiri-sendiri. Nanti ada yang efektif, ada yang nggak efektif. Dan ini berbahaya. Akibatnya perusahaan nggak bisa menentukan, ya, memprediksi, karena nggak standar. Kalau nggak standar itu susah untuk membuat prediksi. Oke, kita nggak tahu nih ya, pekerja kita gimana ya. Dia yang kemarin kerjanya kacau balau nih. Salah mulu, terus sering insiden. Ya, akibatnya bagaimana membuat perencanaan dan target kalau segala sesuatu nggak sama. Tapi ini kayaknya lebih bagus. Loh, terus gimana kita mau buat targetnya? Ya, bingung juga. Kalau dia keluar diganti lagi yang lebih buruk, gimana? Jadi gitu ya. Karena nggak ada standar. Tapi kalau ada standar, oke. Dia mau mengerjakan ini SOP-nya. Jadi sudah bisa dibayangkan, pekerjaan ini, target kita adalah bisa selesaikan dalam 1 hari, umpamanya. Mudah, karena standar. Kalau nggak standar, ya masing-masing pekerja memakai caranya sendiri, ya. Ada yang bisa mengerjakan dalam 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang setengah hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan malah. Karena nggak standar. Jadi susah memprediksi sesuatu yang nggak standar.
Makanya dunia sekarang globalisasi menuju satu standar supaya lebih mempermudah, ya, mudah memprediksi dan lain sebagainya. Banyak keuntungan daripada penggunaan standar. Ya. Jadi dengan standar ini kita juga mudah untuk melakukan evaluasi. Oke, kayaknya ini kurang bagus nih caranya, metodenya kurang bagus. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan begini? Nah, jadi kan standar bisa direvisi. Oke, kita uji coba dulu ya, 3 bulan. Oke, uji coba. Oh, ternyata lebih bagus, ya, lebih efektif. Ya udah, distandarisasi. Nah, jadi kalau mau merubah standar nggak bisa langsung, ya, tapi harus melalui satu uji coba dulu. Dan ternyata terbukti, ya udah distandarisasi. Oke, jadi kedepannya inilah standarnya, ya. Nah, jadi dengan standar enak kita melakukan evaluasi, kita melakukan improvement, ya. Kalau nggak ada standar, ya, masing-masing pakai gaya sendiri, ya susah, bingung orang, nggak bisa membuat prediksi, ya, dan juga nggak bisa memperkirakan apakah ini aman atau enggak. Ya, itu gunanya standar. Makanya segala sesuatu sekarang distandarisasi. Karena kalau sesuatu yang sudah baik, kenapa enggak diikutin dan dijadikan standar? Jadi kayak perusahaan MLM lah, ya. Jadi kalau ada yang hebat, nah dia dijadiin standar, ini ikutin nih caranya gini gini gini. Jadi sesuatu yang bagus bisa dijadikan contoh. Dan kalau memang ini bermanfaat dan terbukti, ya udah dijadiin standar. Artinya untuk melakukan hal ini, ya udah ikutin cara yang begini. Nah, itu metodenya gitu kan. Itu distandarisasi. Tapi kalau nggak ada standar, ya udah bingung kita waduh, kita nggak bisa prediksi nih. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang gila atau apa. Nah, karena nggak standar kan. Dalam dunia bisnis sekarang, prediksi bisnis sangat penting. Ya, makanya tiap tahun, kayak sekarang nih akhir-akhir tahunnya orang mau mulai membuat uh, planning tahun depan gitu ya, mulai dari budgetnya, aktivitas segala macam. Kalau sesuatu distandarisasi enak ya, kita membuat prediksi. Tapi kalau nggak ada standar ya susah, nggak akan bisa buat prediksi. Jadi kalau kita bicara standar, ya ini artinya sesuatu yang sudah bagus itulah jadiin standar. Ya. Kemudian sesuatu yang memang sudah diyakini bisa dilakukan dengan aman dan selamat, itulah yang dijadikan standar. Kayak umpamanya kalau manajemen, untuk manajemen sampai sekarang ini kayaknya orang belum membuat standar ya. Karena namanya manajemen itu berbeda-beda antara satu jenis industri dengan industri lainnya. Cuman ada yang namanya sistem manajemen yang distandarisasi yaitu manajemen mutu umpamanya. Kalau K3 juga sekarang sudah dibuat standar ya. Sistem manajemen K3 ISO 45001. Lingkungan juga dibuat standar ya. ISO 14001. Jadi itu manajemen juga bisa distandarisasi, cuman manajemen yang banyak dan inti seperti manajemen operasional, manajemen HRD, marketing. Kayaknya saya belum lihat ada yang buat standar. Nanti saya akan bikin standar itu. Serius nih, saya akan buat standar untuk itu. Dan ya, kesimpulannya standar ini benar-benar sesuatu yang akan membuat kemajuan. Kenapa? Karena dengan standar, orang akan mudah buat prediksi. Dengan standar, orang akan mudah membuat evaluasi ya untuk perbaikan-perbaikan. Nah, ini kalau kita bicara ya,
sebenarnya semuanya ada ini apa unit kompetensi. Cuman saya ringkaskan. Ini seperti ini ya. Untuk unit kompetensi ketujuh mengelola standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Jadi sini unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola kegiatan usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara. Jadi untuk dinyatakan kompeten ada sikap atau attitude, pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan atau skill. Ya, tiga hal ini yang membentuk satu kompetensi. Ya, dalam mengelola, ini salah nih, bukan mengelola kegiatan jasa pertambangan. Jadi sorry ya, ini kayaknya salah ini. Ini dari SKK ini dari SKK dari SDM. Jadi kalau apa POP, POMPU itu berdasarkan Ketmen nomor 43 tahun 2016. Standarnya itu karena standar khusus, jadi namanya SKK ya, standar kompetensi khusus. Kalau standar yang berlaku secara umum nasional itu namanya SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi ini standar khusus ya untuk berlaku di pertambangan minerba. Dan ini salah. Nah. Ini yang tadi ya, usaha jasa pertambangan mungkin. Oke, kemudian di sini dari unit kompetensi ini ya, ini kode unit. Biasanya satu unit kompetensi ada kode unit. Jadi mungkin nanti ada unit kompetensi di BNSP, judulnya sama, tapi kita lihat kode unitnya sama atau beda. Nah, kalau beda ya berarti itu unit kompetensi yang berbeda. Ya, baru penjelasan mengenai unit kompetensi ini di sini. Ini judulnya. Nah, satu unit kompetensi ya itu berisi dari beberapa elemen kompetensi. Ada 2 atau lebih, ada yang sampai 10 mungkin ya, atau lebih lagi lebih banyak. Dan kemudian setiap elemen kompetensi dijelaskan oleh kriteria unjuk kerja. Jadi nanti kalau Bapak akan diuji ya, uji kompetensi, mungkin asesornya akan nanya secara general. Ya. Jelaskan mengenai standarisasi, atau dia akan nanya dari sini ya, bagaimana melakukan perencanaan standarisasi. Nah, jadi dia ngambil dari sini. Nah, untuk elemen kompetensi ini penjelasannya di sini. Atau dia nanya dari sini. Ya. Jadi tergantung ya. Biasanya kalau pertanyaan yang mudah ya mungkin diambil dari unit kompetensi. Atau kita lihat ya, kebanyakan asesor itu akan nanya dari yang sulit dulu. Mungkin diambil dari kriteria unjuk kerja. Kalau nggak bisa kelihatan dia coba bantu ambil dari yang sini. Kalau masih nggak bisa juga dia ngambil secara umum dari unit kompetensinya. Jadi paling mudah lah. Kalau ternyata nggak bisa juga, baru dia akan nyatakan belum kompeten. Ya, jadi ini PU ini namanya skema. Ya. Jadi kalau satu skema itu mungkin terdiri dari beberapa unit kompetensi. Nah, dalam hal ini pengawas operasional utama terdiri dari 7 unit kompetensi. Untuk dinyatakan kompeten ya dalam skema pengawas operasional utama, 7-7-nya harus dinyatakan kompeten. Ya, kalau salah satu dinyatakan belum kompeten, 6 yang lainnya kompeten, maka secara keseluruhan skema itu Bapak dinyatakan belum kompeten. Jadi kalau ada 7 unit kompetensi, 7-7-nya harus kompeten ya. Ya, dalam hal ini PU ada 7 unit kompetensi, 7-7-nya harus kompeten. Jadi nanti Bapak akan dites satu persatu ya, 7-7-nya. Tapi tergantung lagi, kalau asesor ngelihat bahwa udah pengalaman, dia hanya ngambil beberapa sampel aja dari 1 atau 2 unit kompetensi itu. Karena kalau dia nanya 7-7-nya kadang-kadang mungkin lama. Tapi kalau dilihat Bapak nggak bisa, dia akan berusaha bantu
dan ngecek 77-nya jadinya. Gitu ya. Jadi semuanya ini bergantung kepada pengamatan lah dari asesor ya, atau penguji. Ya, untuk unit kompetensi yang ketujuh ini, ya, standarisasi, terdiri dari dua elemen kompetensi ya, melakukan perencanaan standarisasi pertambangan mineral dan batu bara, dan kemudian melakukan evaluasi standarisasi pertambangan mineral dan batu bara. Ya, di sini melakukan perencanaan standarisasi, ini ada 3 kriteria unit kerja. Data terkait standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. Hasil pengumpulan data terkait standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan diidentifikasi sesuai kebutuhan. Perencanaan standarisasi pada kegiatan usaha pertambangan dibuat sesuai kebutuhan. Jadi, standarisasi inti sebenarnya dari satu perusahaan pertambangan, atau perusahaan apapun lah sebenarnya ya, itu adalah SOP, Standard Operating Procedure. Dan kemudian, ya, aturan-aturan itu kan, atau hukum ya, kalau di skala pemerintah, aturan perusahaan itu sebenarnya standar. Jadi aturan perusahaan itu adalah standar juga. Karena apa? Diberlakukan kepada semua karyawan. Makanya bisa dinamakan standar. Jadi untuk suatu perusahaan ya standarnya itu adalah SOP ya, Standard Operating Procedure, lalu aturan perusahaan, ya, itu bisa menjadi standar karena itu semua adalah acuan. Jadi aturan perusahaan itu acuannya untuk mengendalikan ya aktivitas di perusahaan agar terjadi keharmonisan dan kedisiplinan. Soalnya kalau nggak ada aturan, ya, bagaimana mengelola karyawan ya? Kalau mereka terlambat, kalau nggak ada aturannya, masa mau dihukum? Ya nggak fair dong. Nah, jadi itu ada aturannya. Datang, umpamanya jam 8 ya, toleransi sebenarnya 15 menit. 8:16 itu dinyatakan terlambat. Lalu kalau terlambat konsekuensinya apa? Ya umpamanya secara umum nih perusahaan-perusahaan bisa hilang uang makan. Kalau ditambah mungkin ya karena jaraknya jauh dan transportasi diatur oleh perusahaan, mungkin aturannya berbeda. Tapi kalau perusahaan di kota ya, itu seperti itu. Jam masuk jam 8 ya, toleransi 15 menit. Jam 8:16 menit, kalau nyeklok itu merah. Kalau merah berarti hilang uang transport. Itu aturan. Kalau nggak diatur ya nggak mungkin kita akan melakukan pembinaan atau hukuman. Jadi harus ada aturan. Nah, aturan itulah sebenarnya standar juga ya. Jadi melakukan perencanaan ya, lihat kira-kira aturan dan standar operating procedure apa yang cocok. Dan kemudian benar-benar dibahas, ya, lalu kemudian diuji coba dulu nih. Dan kalau sudah ternyata efektif ya baru dibuat standar. Itu juga aturan perusahaan ya, disosialisasi, kemudian ada masukan-masukan, mungkin dievaluasi apakah cocok. Kalau ini ya bisa diterapkan, dimasukkan ke dalam aturan perusahaan. Lalu setelah selewat masa sosialisasi, nggak ada lagi masukan-masukan, ya itu kemudian ditetapkan sebagai aturan perusahaan. Nah, itu yang menjadi standar untuk mengatur aktivitas di perusahaan. Lalu kemudian setelah perencanaan diterapkan, nanti ada evaluasi. Apakah standar ini masih cocok atau ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah, itu standar ya. Kalau kita lihat menurut materi di sini, standar ini adalah proses merencanakan, merumuskan,
menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Standarisasi maksudnya proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Lalu standar ini adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau dia bicara standar teknis, ini definisinya benar ya. Tapi kalau kita hanya standar, ya enggak. Ini berarti memang hanya standar teknis. Tapi kalau standar itu umum ya. Ya kalau kita bicara baju sekolah itu kan standar. Jadi nggak ada bicara keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup. Ini mungkin standar teknis. Jadi hati-hati membuat definisi ya. Sorry, saya ngeritik ini materi yang ada sama saya, karena bukan saya yang buat. Jadi kalau menurut saya, standar itu adalah simple aja, ya. Sesuatu yang dibakukan, nah ini sudah. Sesuatu yang dibakukan dan kemudian menjadi acuan, itulah standar. Kalau dibakukan tapi nggak dijadikan acuan, ya nggak bisa dibilang standar. Sekarang dibakukan ya untuk anak SD, umpamanya putih untuk seragam ya, putih merah dongker, ya, dibakukan dan kemudian menjadi acuan kan, semua anak SD sekarang pakai itu standar ya. Jadi simpel aja, sesuatu yang dibakukan dan dijadikan acuan itulah standar. Ini dasar hukumnya ya. Ini kita bicara standarisasi nasional. Dan standarisasi nasional itu ada standar untuk produk dan standar teknis ya. Itu diatur oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Ya. Produknya namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Tapi kalau standar untuk kompetensi atau standar profesi pekerja itu diatur oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Produknya itu bisa SKK, Standar Kompetensi Khusus, bisa SKI, Standar Kompetensi Internasional, bisa SKKNI, ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKK itu khusus untuk suatu industri ya atau suatu organisasi atau suatu perusahaan. SKI itu perusahaan yang bermitra dengan perusahaan asing mungkin. Sedangkan SKKN ini berlaku umum secara nasional. Ya, 3 itu ya. Ya itu standar yang berlaku secara nasional ya. Standar teknis, standar produk itu diatur oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional, produknya namanya SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sedangkan untuk pekerja ya, untuk kompetensinya diatur oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dengan produknya ada 3, SKI, Standar Kompetensi Internasional, SKK, Standar Kompetensi Khusus, dan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ya, ini ya. Jadi kalau kita bicara standar di suatu perusahaan tambang, mungkin ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini untuk standar produk dan standar teknisnya. Untuk standar teknis ada juga yang standar internasional ya. Orang kadang-kadang bisa pakai ASME ya, itu untuk mekanik. Lalu
API itu untuk migas ya. Dia ada standar-standar juga untuk mekanik, untuk alat berat sebagainya. Kemudian banyak ya standar internasional. Yang paling banyak dipakai di Indonesia ya standar ASME itu. Ya untuk boiler, untuk alat berat, kita acunya ke standar ASME. Kemudian untuk profesi kita pakai SKKNI atau SKI atau SKK ya, untuk sumber daya manusia. Untuk aktivitas kerja, kita memakai SOP, Standard Operating Procedure. Ya, biasa setiap perusahaan punya SOP. Cuman salahnya kadang-kadang perusahaan hanya copy-paste aja. Tidak melalui satu kajian, analisa, dan uji coba ya. Ini SOP ini harus melalui kajian, analisa, dan uji coba. Ya. Setelah dirasa efektif, baru dijadikan standar ya. Ini nggak langsung jadi standar, salah itu prosedurnya. Kemudian ada standar pelayanan atau service standar. Jadi jangan sampai nanti perusahaan tambang ke buyer yang satu, wah pelayanannya luar biasa. Buyer yang lain, wah poor service ya, pelayanannya luar biasa jelek. Gitu. Nggak boleh, ya, harus standar ya, sama. Karena nanti mungkin banyak buyer yang lari. Karena apa? Karena ada perbedaan pelayanan gitu ya. Kemudian untuk reward and punishment ini juga kalau bisa dijadikan standar ya. Jika hukumannya apa kalau melakukan ini, penghargaannya apa kalau berbuat satu prestasi atau performa yang baik. Nah, jadi sehingga orang kalau ada standar ya semangat. Jangan sampai ada yang dikasih reward, lalu ada yang performanya sama, bagusnya, nggak dikasih reward. Ya, berarti nggak standar kan? Jadi sebaiknya reward and punishment ini harus distandarisasi. Hukumannya juga kalau yang jelek atau melanggar aturan atau apa gitu, harus sama. Jangan ada yang dihukum, ada yang enggak. Nanti akan jadi kekacauan, ketidakadilan. Nah, lebih baik makanya reward and punishment ini distandarisasi di perusahaan gitu. Kemudian standar harga juga ya harus diatur ya perusahaan tambang ya, jangan sampai nanti berbeda-beda. Kalau memang ada yang berbeda-beda, mendingan diatur aja ya. Nah, standar harganya dari sekian sampai sekian ya, tergantung negosiasi, tergantung banyak sedikitnya belinya. Nah, mungkin gitu. Jadi standarnya sangat penting supaya terjadi keadilan, ya, keharmonisan, kedisiplinan, dan kemudian mudah untuk evaluasi dan prediksi. Ya itu nanti di sini ini mengenai SSNI, ya, SKKNI, cara SOP. Ini sebenarnya nggak perlu diketahui oleh TU lah. Ini cukup TOP. Nanti bisa dibaca-baca, saya bagikan materinya. Oke. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini kita membahas dua materi ya, dua unit kompetensi. Bagaimana mengelola usaha jasa pertambangan. Yang jelas usaha jasa pertambangan itu harus benar-benar diseleksi dari segi pengalamannya di bidang tersebut dan kemudian kekuatan finansialnya ya. Karena kalau modalnya nggak ada, gimana dia bisa bekerja nanti? Karena kan nanti perusahaan pemegang izin IUP juga nggak mungkin langsung bayar ya, karena ada term pembayarannya gitu. Jadi itu lalu ya sama seperti migas harus ada prakualifikasi sebenarnya untuk melihat kemampuannya di bidang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan juga perlindungan lingkungan. Nah, ditambah tadi di pertambangan minerba ditambah dengan bagaimana mampu melakukan pengelolaan kaidah teknis pertambangan dan juga konservasi minerbanya. Itu juga menjadi hal yang sangat penting untuk usaha jasa pertambangan. Dan
unit kompetensi yang ketujuh yang tadi barusan kita bahas adalah mengenai standarisasi. Jadi dengan standar, ini akan lebih memudahkan ya, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bisnis ya, terutama bagi perusahaan pertambangan, ya kalau segala sesuatunya itu terstandarisasi. Jadi standar itu bisa, kalau di materi ini mungkin hanya SOP, lalu SKPNI ya, sertifikasi. Aturan perusahaan itu juga sebenarnya standar. Kenapa? Itu dibakukan kan? Dibakukan dan kemudian menjadi acuan. Dan itu berfungsi untuk mendisiplinkan karyawan ya, mengharmonisasikan karyawan dan membentuk keteraturan ya di perusahaan. Nah, itu sebenarnya bisa dikatakan standar. Sebenarnya regulasi hukum peraturan pemerintah itu juga standar. Ya, regulasi di bidang pertambangan, regulasi di bidang K3, semua regulasi itu namanya standar juga. Cuman kan, karena namanya hukum, berarti standar itu ada bisa masuk ke ranah pengadilan. Jadi namanya hukum. Jadi sebenarnya itu juga standar, jadi acuan juga ya, karena dibakukan dan juga dijadikan acuan. Nah, jadi standar perusahaan itu banyak ya, aturan perusahaan, regulasi peraturan pemerintah, ya, kemudian SOP, lalu mungkin standar kompetensi dari pekerja. Nah, inilah harus dikelola ya, sehingga semuanya itu benar-benar diketahui dan dipahami oleh seluruh karyawan. Sehingga mereka bisa mengikuti standar-standar yang ada supaya terjadi keteraturan harmonisasi di dalam perusahaan. Ya, itu mengenai standar. Oke, tugas untuk hari ketiga ini buat ringkasan dan kesimpulan materi hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, tugas yang kedua, sebagai pengawas operasional utama di tempat kerja Anda, rencana dan tindakan apa yang akan Anda lakukan terkait pengelolaan usaha jasa pertambangan dan standarisasi di perusahaan Anda? Jelaskan. Nah, kemudian karena ini hari terakhir, kita akan buat analisa dan kesimpulan secara keseluruhan. Oke. Nah, ini mungkin saya buat dalam bentuk seperti pertanyaannya. Bagaimana konsep penerapan dan operasional yang akan Anda terapkan untuk pengelolaan? Ya. Pertama, tugas dan tanggung jawab Anda. Jadi, untuk mengelola tugas dan tanggung jawab kita ya sebagai penanggung jawab operasional utama, jadi yang pertama, kita itu harus paham job description. Bagaimana mungkin kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab, kita nggak paham job description-nya. Dan kemudian kita memahami SOP ya untuk melakukan tugas kita. Lalu karena Bapak-Bapak adalah sebagai pengawas ya operasional utama, Bapak-Bapak juga harus memahami job description tim di bawah Bapak-Bapak. Bagaimana mungkin ngawasin orang kerja kalau job desk-nya nggak tahu? Nanti nyalahin nggak sesuai dengan job desk-nya kan nggak lucu gitu kan. Jadi harus memahami juga job desk tim yang ada di bawah dan kemudian SOP-nya masing-masing. Ya. Itulah simpelnya ya. Jadi memahami, menguasai job desk diri sendiri, ya, memahami SOP untuk melakukan pekerjaan sendiri, kemudian memahami, mengetahui dan memahami job desk tim yang ada di bawahnya, dan kemudian memahami SOP dari aktivitas tim yang ada di bawahnya. Dan kemudian mengelola dan mengevaluasi laporan-laporan yang masuk ya
dari tim yang ada di bawah. Kalau kemudian melakukan analisa dan kemudian membuat decision atau keputusan-keputusan, ya, bagaimana untuk melakukan peningkatan ya performa tim di bawah Anda. Lalu sebagai PO juga ya, Anda mengelola masalah-masalah dan risiko dari tim Anda. Jadi bagaimana melakukan pemecahan masalah, mengambil keputusan untuk masalah tersebut ya, solusi-solusi, itulah bagian tugas dan tanggung jawab Anda sebagai pengawas operasional utama. Dan kemudian untuk keselamatan pertambangan, ya. Jadi bagaimana Anda melakukan peningkatan ya performa tim Anda dengan melakukan training ya dan sertifikasi. Dan juga mungkin memberikan pelatihan internal ya sehingga bisa meningkatkan performa tim di bawah Anda. Kemudian memperhatikan peralatan-peralatan ya instalasi teknis agar dilakukan pemeliharaan rutin ya dan kemudian secara reguler dilakukan periksa uji untuk sertifikasi instalasi teknis dan peralatan teknis tersebut ya sesuai regulasi peraturan perundang-undangan. Dan kemudian memahami regulasi peraturan perundangan di bidang keselamatan pertambangan ya untuk diterapkan ya dalam operasional perusahaan tempat Anda bekerja. Lalu kemudian menyediakan medical check up secara berkala ya pada para pekerja, APD ya, fasilitas kesehatan, kemudian menyediakan SOP ya, standar operating procedure yang sesuai. Lalu komunikasi ya, meeting-meeting dilakukan secara berkala, tentukan aja meeting keseluruhan kapan, meeting dengan para supervisor ya, penanggung jawab lapangan dan EPOP ya, EPOM dan sebagainya. Itu tinggal diatur aja. Karena komunikasi sangat penting ya untuk koordinasi dan kerjasama tim. Lalu rambu-rambu mungkin ya tempat kerja, poster-poster ya untuk meningkatkan awareness, dan juga bagaimana Anda membuat matriks resiko ya. Jadi matriks resiko bagaimana identifikasi bahaya ya, identifikasi masalah, dan kemudian analisa resikonya dan pengendalian resikonya. Jadi semua aktivitas Anda buat ya, baik resikonya sehingga ada matriks resiko. Jadi dengan itu Anda mudah untuk mengelola bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja. Ya, ini terkait bagaimana pengawasan untuk keselamatan pertambangan. Kemudian untuk perlindungan lingkungan. Ini sama ya, untuk SDM-nya juga mungkin perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi. Dan Anda perlu memahami juga regulasi peraturan perundang-undangan lingkungan ya, untuk diterapkan. Lalu kemudian bagaimana mengelola limbah-limbah ya, limbah B3, limbah cair, limbah udara, dan untuk limbah cair mungkin kalau memang ini dipersyaraatkan undang-undang, Anda harus membuat instalasi pengolahan air limbah ya. Kemudian untuk udara, kalau memang gensetnya mengeluarkan karbon atau asap yang sangat besar, ya itu harus dikelola juga, supaya buangan dari asap ini benar-benar memenuhi baku mutu udara. Dan lalu komunikasi ya, sama seperti keselamatan pertambangan, komunikasi mengenai hal lingkungan, dan juga fasilitas peralatan-peralatan yang mungkin alat-alat ukur untuk lingkungan kalau memang perlu disiapkan. Lalu pengendalian aspek dan dampak lingkungan. Jadi bagaimana membuat upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan ya, UKL-UPL, dan bersama tim membuat laporan berkala 3 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat. Ya, ini untuk penerapan perlindungan lingkungan. Kemudian untuk konservasi minerba,
bagaimana melakukan pengelolaan terhadap umpamanya mineral dan batu bara kadar rendah, lalu ada mineral ikutan kalau di pertambangan mineral, lalu minerba sisa hasil pengolahan pemurnian ya, bagaimana memanfaatkannya itu bagian dari konservasi, dan juga pengolahan daripada mineral dan batu bara itu agar lebih bernilai ya, dengan mungkin membangun smelter dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada konservasi minerba. Kemudian untuk kaidah teknik pertambangan, ya ini mungkin bagaimana melakukan survei yang lebih efektif, lalu penggalian, penambangan yang lebih efektif ya dengan teknik-teknik yang ada, dengan peralatan-peralatan yang ada, pembuatan jalan-jalan ya, dan kemudian konstruksi untuk penambangan yang aman dan efektif, lalu mungkin masuk ke pengolahan dan pemurnian ya, membangun smelter dan sebagainya, membangun bangunan kantor ya, tempat tinggal pekerja, workshop. Ini adalah bagian dari kaidah teknik ya, agar bisa dilakukan dengan efektif dan juga aman dan selamat. Kemudian untuk usaha jasa pertambangan ya, ini mulai dilakukan dari pemilihan ya, memilih yang terbaik, memilih yang pengalaman, modal yang cukup, kemudian peduli juga mengenai K3 dan perlindungan lingkungan. Setelah itu bagaimana mengelola usaha jasa pertambangan ini sehingga mereka juga bisa berkomunikasi dengan efektif ya, mungkin meeting-meeting berkala gitu kan. Dan juga bagaimana pembinaan ya, training-training pada pekerja usaha jasa pertambangan mungkin diskalainkan dengan tim juga dari perusahaan, gitu, sehingga sama-sama bisa meningkatkan performa para pekerjanya. Kemudian dipikirkan bagaimana peningkatan performa dari usaha jasa pertambangan. Lalu kalau usaha jasa pertambangan ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, ya bagaimana konsep atau proses terminasinya ya digantikan dengan yang lebih layak gitu. Lalu untuk standarisasi bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan ya yang efektif, peraturan perusahaan ya, sosialisasi dan penerapannya, lalu SOP ya, standar pelayanan, standar penghargaan dan hukuman, lalu standar KKNI ya, standar dari BNSP. Itu bagaimana sosialisasinya dan kemudian bagaimana seluruh pekerja mengerti dan kemudian dapat menerapkannya bersama-sama dengan perusahaan. Ya mungkin kalau bisa juga dipikirin bagaimana penerapan untuk harga, kontrak, dan pelayanan kepada buyer, ya. Dan juga bagaimana ikut berkontribusi kepada manajemen perusahaan secara keseluruhan, sehingga performa perusahaan secara keseluruhan lebih meningkat. Dan kemudian, kalau tadi konsep penerapan ya dan operasional. Kalau sekarang pengawasan ya. Jadi tugas yang utama dari Bapak-Bapak sekalian. Nah, untuk pengawasan, ya tentunya yang harus diperhatikan adalah Bapak-Bapak tahu nih, tugas, tanggung jawab, job desk, SOP, ya, baik bagi Bapak sendiri maupun bagi tim. Ya, terutama tim ya, karena sedang akan diawasi mereka. Jadi bagaimana bisa ngawasin tim kalau nggak tahu job desk-nya dan juga nggak tahu SOP mereka. Ya harus tahu ya. Lalu harus tahu regulasi peraturan perundang-undangan. Regulasi peraturan perundang-undangan untuk keselamatan pertambangan, untuk perlindungan lingkungan, ya, konservasi minerba, kaidah teknik pertambangan, usaha jasa pertambangan, standarisasi. Ini semua harus diketahui ya. Itu semua ada di Kepmen 1827. Jadi itu harus benar-benar dibaca, dipahami dengan benar ya, dan dibaca berulang-ulang.
Nah, lalu bagaimana sistem dan metode yang diterapkan di perusahaan? Ya harus diketahui juga kalau kurang efektif ya diusulkan untuk direvisi gitu ya, sehingga konsep pengawasan menjadi lebih efektif. Lalu bagaimana manajemen resiko dan manajemen masalah ini harus benar-benar diterapkan sehingga setiap masalah bagaimana penanganan dan pengendaliannya. Terutama preventive action-nya dulu nih supaya tidak terjadi masalah dari risiko tersebut. Namun kalau sampai terjadi masalah dari risiko tersebut, bagaimana penanganan dan pengendaliannya. Nah, gitu. Dan juga yang perlu diperhatikan dalam pengawasan tadi nggak hanya sumber daya manusianya, semua dokumen-dokumen ya, dokumen SOP dan dokumen formulir-formulir ya, rekaman-rekaman itu benar-benar harus bisa dikelola ya. Jadi PU harus benar-benar ngawasin tim yang mengelola semua dokumen tersebut. Lalu peralatan ya di-maintain, dipelihara, dan kemudian diriksa uji untuk diserifikasi. Lalu kemudian itu menghitung perhitungan budget ya supaya efektif dan efisien ya, melaporkan kalau ada fraud-fraud ya, ada manipulasi, korupsi dan sebagainya. Karena itu tugas bagian dari pengawasan juga gitu. Dan yang terakhir bagaimana meningkatkan performa. Ya. Performa seluruh pekerja, bagaimana meningkatkan performa dalam pengawasan. Sehingga pengawasan lebih efektif, ya, angka kecelakaan kerja berkurang, lingkungan terjaga, ya, dan konservasi minerba bisa dilakukan dengan efektif, efisien, kaidah teknik pertambangan dilakukan dengan baik oleh tim teknis, ya usaha jasa pertambangan terkelola dengan baik, dan standarisasi benar-benar diketahui dipahami oleh seluruh peserta, dilakukan dalam aktivitas mereka. Ya, inilah konsep pengawasan yang diharapkan ya, sehingga dengan melakukan konsep pengawasan ini, tentu performa perusahaan ya dalam pengelolaan pekerjaan di pertambangan akan lebih baik dan meningkat. Oke, ini materi secara keseluruhan.